Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, kali ini kita akan belajar bersama tentang tutorial handphone. Kebetulan untuk kasus kali ini kita akan belajar cara membongkar pasang sekaligus mengganti LCD tipe Vivo Y12s ya. Ini Vivo Y12s. Oke, kita akan coba untuk belajar bersama ya, gimana cara membongkarnya. Langsung saja ya. Untuk tipe Vivo Y12s ini yang kita bongkar adalah backdoornya ya, bukan bezelnya ya. Yang dibongkar adalah backdoornya. Jadi kita panasin dulu backdoornya, bisa dengan solder uap atau blower, atau juga bisa pakai hair dryer juga ya. Yang penting dia punya hawa temperatur yang hangat atau panas ya. Kita kasih panas sedikit tapi jangan terlalu panas, karena ditakutkan backdoornya bisa ini ya, cacatnya meleleh. Kita panasin bagian pinggirnya aja ya, karena biasanya double tip atau lemnya itu hanya ada di bagian pinggir-pinggirnya saja. Setelah kita panasi, kita congkel backdoornya ya, dengan menggunakan alat seperti ini atau apa aja yang sekiranya tipis ya. Kita beri jalan dulu ya, beri jarum ini supaya mengangkat. Kemudian kita jangan langsung pakai ini semua ya, karena ini kan besi, takutnya backdoornya ini ya, catnya mengelupas. Kita gunakan yang lemes-lemes seperti ini ya, kita yaitu bekasnya ini apa, TG ya, temper gas. Bekasnya kita bisa manfaatkan untuk membuka backdoor ini, karena dia tidak merusak ya. Kalau ini kan kaleng besi ya, biasanya kalau kita digunakan hanya untuk awalnya saja, karena kalau digunakan untuk seterusnya takutnya lem-lemnya itu mengelupas. Kayaknya kurang ini panasnya. Kebetulan cuacanya lagi hujan deras ini ya. Perlu diingat juga ya, bagian sini ada fleksibel ini ya, on off sama fingerprint. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan sampai fleksibelnya itu terkena di saat kita membongkar ini bezelnya ya. Oke, sudah terbuka. Kita buka bautnya satu persatu.
Ini jadi bagian ininya kita cabut dulu ya, buat fingerprint sama on off itu supaya jangan ketarik. Kita cabut dulu. Ini masih segel nih HP, belum pernah ganti. Oh, saya lupa ini, cabut dulu ya SIM tray-nya ini. Sering kelupaan ini. Oke, kita akan congkel perlahan-lahan ya bezelnya. Jangan sampai cacat ya. Kalau bisa pakai kuku, sekiranya kukunya ada bisa pakai kuku, tapi kadang sakit kalau dicongkel pakai kuku. Oh, masih ada yang ketinggalan ini bautnya nih. sorry, masih ada yang ketinggalan, pantesan keras. Manusiawi, ada aja lupanya. Oke, bagian sini pelan-pelan ya, jangan asal tarik aja dulu biar nggak putus, karena dia ada fingerprint sama on off ya. Sebenarnya sih fingerprint dia, cuman buat sekaligus buat neken on off. Kayaknya di sini masih ada baut ini, ketutupan isolasi. Ternyata benar. Coba kita copot dulu. Iya. Bautnya pada ngumpet. Oke, kita angkat penutup mesinnya, kemudian kita cabut soket baterainya. Sekarang kita akan coba untuk mengangkat LCD-nya ya. Kita kasih panas dulu, karena ini fokusnya akan mengganti LCD dan kebetulan LCD-nya juga hancur ya. Jadi kita nggak was-was ya, tidak seperti di video-video kita sebelumnya, yaitu tentang pemisahan LCD Oppo A3s maupun pergantian touchscreen Xiaomi Redmi 4A. Fokusnya itu di penyelamatan LCD supaya tidak cacat, jadi tidak was-was ya.
Kalau ini fokusnya mengganti LCD satu set dan LCD nya rusak, jadi kita nggak perlu was-was untuk mengangkatnya juga. Tapi ya tetap hati-hati supaya tulangnya itu tidak rusak ya, atau frame-nya itu, frame tulang. Kalau sudah kita panasin, kita coba angkat LCD nya. Seperti biasa kita kasih jalan dulu ya. Kalau saya pribadi, sekalipun LCD nya ini udah hancur ya, artinya rusak dan pasti mau diganti, cuman tetap aja di saat pengangkatan itu hati-hati ya, supaya LCD tingkat kerusakan LCD nya itu tidak menambah, jadi terkesan rapi. Karena kadang konsumen ada yang nanyain LCD bekasnya. Oke, LCD nya udah terlepas, tapi kita perlu mengangkat baterainya dulu ya, untuk meringankan terpengaruh panas. Sengaja saya tadi mengangkat LCD dulu, bukan baterai dulu. Saya akan manasin baterainya itu dari sini ya, dari bezelnya. Cara seperti ini saya khususkan hanya untuk tipe-tipe HP yang mau diganti LCD-nya dan LCD-nya rusak ya. Jadi di saat pengangkatan baterainya kita panasin ya dari sini, untuk mengantisipasi baterainya di saat kena panas itu kadang jadi lembek ya, ininya apa, elemennya itu. Tapi barangkali kawan-kawan atau teman-teman semua mau manasinnya dari baterai juga nggak masalah. Cara seperti ini sih hanya untuk mengantisipasi supaya baterainya tidak kena efek panas. Setelah kita panasin, kita akan coba angkat baterainya ya. Untuk tips pengangkatan baterai ini, kita plastik ininya kita buka dulu ya. Jadi yang diangkat bukan dari plastiknya, karena kalau sama plastiknya juga dibuka biasanya lebih keras, tapi akan lebih mudah kalau kita buka dari bagian baterainya aja di atas plastiknya ya. Ya kalau plastiknya yang diangkat dia keras.
Setelah itu kita rapiin dulu baterainya ya, biar presisi. Setelah LCD-nya kita angkat dan kita lepas, kita bersihkan dulu ya bagian-bagian lemnya yang masih tersisa bekas lem yang lama. Diusahakan sebersih mungkin ya, tidak ada lem bekas yang tersisa, karena pengaruhnya gede ya. Pertama, tingkat kerekatan. Kalau masih ada lem-lem bekas yang lamanya itu biasanya tidak rekat karena terhalang oleh lem yang lamanya itu. Jadi kita bersihkan sebersih mungkin ya. Untuk membersihkan lemnya tidak perlu ditekan keras ya, cukup digosok pelan, dengan pelan aja supaya tidak cacat tulangnya atau frame-nya ini. Barangkali buat teman-teman durasi videonya terlalu lama atau terlalu panjang, boleh di skip bagian-bagian menit yang tidak diperlukan ya. Kan biasanya kalau dalam video kita bisa menyekip ya, langsung loncat ke bagian mana yang sekiranya diperlukan aja. Ini saya membersihkannya ini mengeruknya pakai obeng min ya, obeng min. Kemudian kita tipisin lagi obeng minnya itu dengan tikir, sengaja untuk kesiapan seperti ini buat bersih-bersihinnya. Jadi kita obeng min kemudian kita tikir lagi supaya agak tipisan, tapi juga jangan terlalu tajam ya, karena kalau terlalu tajam biasanya merusak ke ini, ke bagian tulangnya. Atau mungkin teman-teman punya tips yang lebih baik, punya saran, silakan coret-coret di kolom komentar saja ya. Kita pastikan tidak ada kotoran dan bekas-bekas lem yang menempel.
Kalau menurut saya ini bagian pemberian sprint ini penting banget ya kalau buat saya, karena ntar di saat pemasangan kita bisa rapi ya, bahkan terkesan tidak seperti udah pernah ganti LCD ya. Jadi karena dia bisa rapet. Oke, kalau sudah dibersihkan kita siapkan LCD barunya. Kebetulan stoknya sudah tersedia ini. Dibiasakan juga ya, sebelum kita pemasangan diharapkan untuk dites dulu ya. Kita pastiin dulu LCD-nya normal apa tidak, atau sebaliknya mesinnya normal apa tidak di saat kita ganti dengan LCD yang baru. Itu juga unsur penting ya dalam pergantian LCD, karena jangan sampai LCD kita udah rapikan, udah kita lem, ternyata ada yang error. Karena biasanya LCD kalau udah terpasang dari pihak agen sendiri tidak bisa diretur ya, karena otomatis segelnya kan sudah terbuka. Tapi kebanyakan kalau segelnya belum terbuka, kalau misalkan ada yang error di saat kita pengetesan, kebanyakan bisa diretur. Oke, kita tunggu loadingnya dulu sampai ke menu. Mudah-mudahan saja semuanya normal seperti harapan. Kita berdoa saja. Ada polanya ini. Kita tes dulu ya normal apa tidak ini HP-nya. Untuk tampilan normal ya, gambar tidak ada yang cacat sepertinya normal. Untuk sentuhnya kita tes. Untuk pengetesan layar sentuh yang sederhana seperti ini ya, jadi sepertinya aja udah cukup ya. Kalau memang layar sentuhnya itu error, biasanya di saat kita geser-geser seperti ini, aplikasi yang kita buat geser-geser biasanya kalau ketinggalan itu berarti ada salah sudut, satu sudut itu yang error. Tapi kalau kita geser-geser seperti ini, aplikasi itu tetap ngikutin terus dengan normal ya, tanpa mental-mental, berarti ya insya Allah layar sentuhnya normal ini tiap sudutnya. Jadi sekali lagi sangat penting yang namanya pengetesan itu. Oke, kayaknya normal ini. Kalau sudah positif normal, kita akan lanjut ke bagian pemasangan LCD. Kita rapikan dulu LCD yang barunya ya, yang sekiranya menghalangi kita buang semua. Untuk segel juga sebaiknya dibuang ya, soalnya kalau tidak dibuang dia bisa mengganjal ini. Bagian ini kan kalau misalkan nggak dibuang akan mengganjal ke tulangnya, jadi ntar LCD-nya itu tidak rapet ya di saat kita pasang itu. Jadi alangkah lebih baiknya segelnya ini dibuang, terutama bagian yang akan kita lem.
pelapis birunya juga kita angkat saja. Terus sebelum pengeleman juga kita, setelah kita bersihkan yang kiranya mengganggu, kita tes coba di saat kita pasang udah presisi belum ya di saat kita pasang itu. Kalau sekiranya udah presisi, kita baru pengeleman ya. Saran juga buat teman-teman dan kawan-kawan semua, untuk lemnya juga kalau bisa disesuaikan ya. Kalau memang tulangnya warna hitam, LCD-nya warna hitam, lemnya juga warna hitam, biar serasi. Untuk pemberian lemnya sendiri nggak perlu bertumpuk-tumpuk ya. Yang penting rata dan tipis tapi rata ya, tidak usah bertumpuk-tumpuk, entarnya LCD-nya tidak rapet ya. Karena sebenarnya kalau untuk lem LCD sendiri sebenarnya sedikit juga kenceng ya. Yang bikin dia cepat lepas itu bukan karena tipisnya lem, tapi sering kena panas, terutama handphone yang sering ditaruh di jok motor. Itu biasanya ya gampang copot LCD-nya, karena kan di jok motor kan hawanya panas. Jadi kelemahannya lem LCD gantian maupun lem LCD bawaan itu dia kena panas. Oke. Kita kasih tekukan sedikit ya bagian fleksibel yang ke arah soketnya ini, supaya gampang bisa dipasang baterai. Kita pasang dulu baterainya. Kita kasih baut dulu satu ya bagian sini, kemudian kita pasang bezelnya.
menekannya jangan terlalu keras ya, pelan-pelan saja biar LCD nya tidak terkena efek tekanan kita. Kemudian sebelum kita baut, alangkah lebih baiknya kita kasih pengikat dulu ya. Wah, ini ada, kita kasih pengikat dulu. Kebetulan kalau saya memakai anti panas ya, saudara-saudara atau teman-teman barangkali pakai karet juga bisa. Tapi kalau untuk penjepit saya punya pengalaman buruk. Kalau untuk penjepit kan ada itu yang penjepit itu, kita punya pengalaman buruk, jadi gampang pecah LCD nya. Jadi saya gunakan anti panas ini. Kenapa nggak pakai solasi biasa seperti solasi putih atau hitam? Bisanya memakai solasi anti panas ini, dia rekat ya, kenceng, tidak mulur. Tapi di saat kita copot atau kita lepas itu tidak ada bekasnya. Kalau misalkan double tip atau solasi yang putih atau yang hitam itu kan dia ada bekas di saat kita lepas. Tapi untuk anti panas ini dia tidak ada bekasnya ya, jadi bersih. Kita pasang dulu ya kartunya tadi, supaya kalau konsumennya keburu datang ininya belum kering lemnya, kita bisa kasihin HP-nya dalam kondisi terikat tapi bisa sambil dipakai gitu. Oke, sebelum kita baut, kita coba nyalakan HP-nya apakah masih normal. Oke, sambil menunggu loading, untuk menyingkat waktu kita sambil membersihkan lem yang ada di pinggir ya. Kalau menurut bahasa saya itu lem yang berebelan ya. Ini kita bersihkan lem yang berebelannya ini, karena dia kan cairan, jadi di saat kita tekan otomatis kan ada aja yang berebelan. Jadi kita bersihkan supaya terlihat rapi ya, bahkan mungkin terkesan seperti tidak bekas gantian. Jadi sekalipun LCD-nya udah gantian, tapi untuk pemasangannya itu tidak terlihat seperti gantian. Jadi gimana caranya supaya rapi? Cukup dengan menggesek-gesekkan kuku ya, tapi jangan ditekan, karena lemnya juga mudah kok, digesek sedikit aja dia bersih. Jadi jangan ditekan ya. Ini juga penting banget ya untuk supaya terlihat rapi dalam pemasangan. Jadi lem-lemnya itu terlihat nggak terlihat ya, dan tidak keciri kalau ini udah pernah gantian LCD-nya itu. Ini sekalipun sepertinya tidak ada kotoran, tapi ternyata di saat kita gesek-gesek dengan kuku itu ada ya. Makanya penting banget ini juga untuk tingkat kerapihannya. Ya, kita harus sabar sobat, segala sesuatunya harus sabar, bulet, dan jangan patah semangat.
Oke, sepertinya normal ya sobat. Sepertinya tidak ada masalah untuk pemasangan. Setelah itu kita pasang bautnya. Kita jangan copot ini sambil menunggu, ini kan ada lagi proses pengeratan ya, pengeringan. Kita pasang bautnya. Jadi di saat kita selesai pasang bautnya, posisi lemnya udah rekat terpasang. Langkah selanjutnya adalah pemasangan backdoor ya. Tapi untuk pemasangan backdoor, kita ini solasinya jangan kita copot sekaligus dulu ya, karena terhalang dengan solasi ini yang buat merekatkan LCD. Kita jangan mencopot dulu ya, karena kan masih dalam proses pengeringan ya, lemnya belum merekat betul. Jadi kita potong-potong saja untuk bagian solasinya sampai di sini aja, supaya solasinya masih tetap berfungsi sebagai penahan LCD supaya rekat dan rapet, karena kan ini belum kering. Jadi otomatis kalau misalkan solasinya diangkat kan dia takutnya terangkat kembali, jadi nggak rapet. Tapi kalau caranya tidak seperti ini, kita lem dulu, kan terlalu lama untuk menunggu ini, menunggu pemasangan baut, pengeleman backdoor, belum bersihin lem-lemnya. Jadi sedangkan di saat perekatan LCD itu butuh sedikit tekanan supaya rapet. Makanya untuk tips saya sendiri ya seperti ini. Barangkali teman-teman punya tips yang lain, silahkan coret-coret ya, bagi-bagi, barangkali bisa di-share pengalamannya. Seperti kata pepatah, berbagi itu indah katanya. Kita pasang lagi baut-baut sisa yang belum terpasang. Jadi posisinya solasi masih terpasang ya, bisa menahan untuk perekatan LCD-nya. Masih
tidak ada baut yang tersisa. Dari mana ini? Oke, sebelum pemasangan backdoor dibiasakan juga ya, kita bersihkan dulu lem-lem bekasnya ini supaya tidak mengganggu untuk perekatan dan tingkat kerapiannya, karena ini kan bisa mengganjal ya, terus juga tidak rekat ntar lem yang barunya ini. Jadi harus kita bersihkan dulu supaya rapi. Untuk bagian backdoornya juga barangkali ya masih ada sisa-sisa double tip, kita bersihkan dulu. Oke, sebelum pengeleman kita akan coba ini dulu ya, copot dulu bagian solasinya ini, solasi yang bagian depannya ini, terus kita bersihkan dulu ya sisa-sisa lemnya yang berebelan, yang tadi tertutup ini, yang tertutup solasi karena otomatis belum sempat kita bersihkan ya. Kita cabutnya satu persatu, kemudian bersihkan dulu supaya double tip yang solasi yang lainnya masih bisa menahan gerakan LCD yang belum kering banget ini. Tapi untuk lewat dari 10 menit biasanya sih sudah cukup untuk menahan, makanya kita bisa mencopotnya, tapi jangan sekaligus. Itu dia untuk solasi seperti ini, jadi nggak ada bekas ya. Kalau yang putih kan kadang ada bekasnya ya, bekas lem-lemnya itu kotor ya. Kalau ini nggak ada bekasnya. Kalau sudah kita bersihkan semua, kita kasihkan lem untuk backdoornya. Untuk warna backdoor ininya lemnya mungkin bebas juga nggak masalah ya, karena dia kan enggak menimbulkan efek. Kita pakai yang putih bersih ini, enggak ada efek ke ini ya, ke bagian kerapihannya karena dia akan tertutup. Beda kalau yang bagian depan bisanya disesuaikan dengan warnanya itu karena kan dia terlihat ya. Kita cukup bagian pinggirnya aja ya, yang penting merata, nggak perlu tebel, yang penting merata supaya tidak rawan terkena air ya. Ini berfungsi lemnya ini juga sebagai penghalang kalau memang misalkan ada air, misalkan kejebur atau kehujanan, jadi sudah terhalang sama lem. Kita pasang backdoornya, kemudian kita kasih lagi solasinya tapi dari bagian belakang yang kita kasih ini. Dari bagian depan juga nggak masalah ya.
Kenapa dengan caranya seperti ini? Soalnya biasanya kan konsumen ada yang membutuhkan banget handphone ini ya untuk berhubungan, untuk berkomunikasi, dia pengennya langsung jadi, langsung bisa dipakai. Tapi sedangkan tingkat kekeringan lem LCD itu kering itu kan butuh waktu ya, lebih dari 1 jam, bahkan mungkin 2 jam lebih supaya optimal pengeringannya itu. Maka dengan cara seperti ini, jadi sekalipun lem belum kering, kita bisa kasihkan handphone ini ke user dan bisa sambil dipakai. Jadi dalam proses pengeringan lemnya itu sendiri, handphone ini bisa dipakai atau difungsikan untuk berkomunikasi sekalipun masih dalam keadaan terikat dengan solasi ini. Karena tidak bisa dipungkiri ya, sekarang handphone seperti kebutuhan pokok. Nah, dalam kondisi seperti ini, lem belum kering, masih ada solasinya, tapi handphone bisa sambil dipakai. Makanya kartunya juga kan dipasang dulu. Oke, demikian sobat-sobat semua tentang video pemasangan LCD baru untuk tipe Y12S ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah, berbagi itu indah. Mudah-mudahan video tutorial ini bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya dalam menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.